Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. M. Farid Dimjati Lusno, Dokter Magister Kesehatan Lingkungan, serta audiens presentasi yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 9 PDB 45 Mata Kuliah Data Pustaka, akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Minat dan Ketertarikan Mahasiswa Terhadap Produk Hidangan Penutup, Puding, dan Minuman Es Bunga Telang Buas. Selanjutnya, ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Devin Farel Naraya, dengan NIM 111251123. Saya Fadila Firdausi dengan NIM 00 251. Saya Maria Irene Jesenya dengan NIM 141251014. Saya Nazura Adalah Mufa dengan NIM 1322511. Saya Valerin Kirania Azara dengan NIM 442251047. Saya Valery Muhammad Azim Fahri dengan NIM 1621122333025. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah rencana penelitian. Penelitian ini sendiri disusun dengan menggunakan metode survei kuantitatif dengan teknik sampling non-probability purposive dengan batasan responden merupakan mahasiswa yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 mahasiswa berbentuk Q4. Pertanyaan meliputi data diri, yaitu usia, jenis kelamin, dan status, lalu kesukaan terhadap makanan dan minuman manis, pengalaman mencoba es bunga telang, ketertarikan untuk mencoba, ukuran cup yang diminati, rentang harga yang sesuai, dan inovasi puding yang disukai. Tujuannya yakni untuk mengetahui preferensi mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk membeli produk, puding, dan es bunga telang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian yang kami gunakan. Yang pertama ada variabel kontrol, yaitu kondisi demografi responden seperti jenis kelamin dan usia. Yang kedua ada variabel independen, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan terhadap produk puding dan es bunga telang. Contohnya inovasi puding, cara penyajian es bunga telang. Yang ketiga ada variabel dependen, yaitu minat dan ketertarikan mahasiswa terhadap produk puding dan es bunga telang dan rentang harga yang ingin dibayar, yang mana mahasiswa bersedia untuk membayarkannya. Next. Selanjutnya ada jenis atau tipe variabel. Terdapat dua jenis, yaitu nominal dan ordinal. Yang pertama adalah nominal. Nominal adalah kategori variabel tanpa urutan. Contohnya jenis kelamin, inovasi, rasa, cara, dan hanya berupa label atau kategori, tidak ada peringkat. Yang kedua adalah ordinal, yaitu kategori variabel dengan urutan tertentu. Contohnya usia, sudah manis, ukuran kas, harga, dan keberatan. Jadi, selain berupa kategori, terdapat tingkatan atau level, misalnya dari kecil, sedang, hingga besar, dan murah hingga mahal. Selanjutnya terdapat rencana analisis data. Data yang didapatkan rencananya akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk melihat tingkat minat pelanggan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat minat tersebut. Nantinya, hasil olahan data tersebut akan dijadikan dasar untuk dijadikan evaluasi dan masukan, pengambilan keputusan bisnis dan proyeksi, penentuan strategi pemasaran untuk mengembangkan bisnis ke depan. Berikut ini lampiran hasil survei kami. Kami menggunakan diagram tipe pie chart. Pada diagram pertama, dari 50 koresponden berjenis kelamin perempuan sebanyak 62% dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 38%. Dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun sebagai mayoritas sebesar 82% dan 18% lainnya kurang dari 18 tahun. Lalu
Pada diagram ketiga, mayoritas dari koresponden cukup suka akan minuman manis seperti puding dan es bunga telang. Pada diagram keempat juga, mayoritas lebih memilih cup sedang untuk es bunga telang dan pudingnya. Lalu untuk diagram keempat, diagram kelima, mayoritas memilih harga dengan kisaran 10.000 sampai 15.000. Dan di bawahnya pada diagram keenam, mayoritas sudah pernah menemui minuman bunga telang. Next. Dan pada diagram selanjutnya, dari 50 responden telah. Pada diagram selanjutnya, mayoritas tertarik untuk mencoba minuman bunga telang sebanyak 86%. Dan pada diagram selanjutnya, mayoritas next. Pada diagram selanjutnya, inovasi puding yang disukai mayoritas ingin puding dengan topping. Selanjutnya, rasa yang ingin disukai juga mayoritas ingin rasa coklat. Dan diagram yang terakhir, mayoritas produk ini ingin dijual pembelian secara langsung. Ini sampailah kita di penghujung presentasi. Kesimpulan yang didapat dari analisis data survei produk puding dan es bunga telang adalah yang pertama, produk memiliki potensi pasar yang kuat di kalangan mahasiswa dengan jumlah 86% responden tertarik. Kemudian yang kedua, harga ideal adalah rentang Rp10.000 hingga Rp15.000. Ketiga, inovasi puding yang diminati adalah topping dan rasa yang unik. Terakhir, inovasi minuman yang disukai adalah gaya penyajian yang segar dan modern seperti limun atau mojito. Strategi untuk kelompok kami berdasarkan data untuk kedepannya yaitu menetapkan harga yang lebih kompetitif, kemudian fokus pada mengembangkan produk dengan topping dan rasa yang unik, dan mengembangkan resep minuman segar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabarakatuh.